Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grupnya MNC. Yang pertama IPTP, kedua Kepik, ketiga IATA, keempat Behit, kelima Becap, keenam MNCN, ketujuh BMTR, kedelapan MSKY, ke-9 MSIN. Langsung saja ke saham pertama. Ada IPTP yang ditutup di harga 95, terkoreksi tipis 1,04%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada masih distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal distribusi tapi volumenya kecil ya. Makin kecil dan selalu, ini kelihatan ya, selalu bertahan di atas 95. Memang low-nya beberapa hari itu minggu ini di 94 ya. Nah, kondisi seperti ini menurut saya ya, kalau saham grup MNC lainnya rebound, ada peluang rebound nih. IPTP hari Senin, Selasa atau minggu depan ada peluang break 100. Tapi ini disclaimer on ya. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya membentuk doji gravestone ya. Cuman cukup bagus nih. Volume meningkat ya minggu ini. Volume meningkat minggu kemarin. Konfirmasinya memang minggu ini. Konfirmasinya memang Senin atau minggu depan tuh harus break 100. Itu bakal potensi bagus karena udah 4 hari dia koreksi dengan volume kecil ya. Ada peluang tetap teknikal rebound Senin atau Selasa untuk IPTP. MACD-nya juga mengarah ke atas, membantu golden cross, bercat di atas 0 juga meningkat. Jadi masih bisa lanjut untuk IPTP ke atas. Langsung saja ke saham kedua, ada Kepik yang ditutup di harga 92, terkoreksi 1,07%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Kepik ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Kepik ini udah berapa kali mencoba ya melewati 94 EMA 200-nya namun terus gagal. Tapi cukup bagus karena dia minggu ini membentuk higher high, higher low ya, dan bertahan di atas support minor 90. Ini area support yang dijaga oleh Kepik. Jadi Kepik masih menarik ya, masih menarik karena dia juga koreksinya ya 2 hari itu dengan volume kecil. Jadi tetap Senin Selasa itu ada peluang untuk technical rebound. Tapi disclaimer on ya. Jadi untuk Kepik sama target arah kalau bisa mematahkan tren downtrendnya ini tutup di atas 95-96 itu uptrend, dan juga dia di atas EMA 200-nya berarti strong uptrend. Kalau dilihat teknikalnya ada peluang ya. Weekly-nya juga nih kelihatan. Volume minggu kemarin meningkat besar. Jadi tetap ya menurut saya minggu depan rebound untuk Kepik. Target Kepik lewat 96 ke 100 dan dia bergerak di atas EMA 200-nya uptrend. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang ditutup terkoreksi 0,55% ke harga 178. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy. Cuman dia masih dalam pemantauan khusus ya. Jadi arahnya cuman 9-10% ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat IATA juga diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IATA ini menurut saya juga akan lanjut ke atas. Cuman dia memang koreksi wajar aja kemarin EMA 200 sudah di bawah. Kalaupun dia membuat swing low-nya ke 160 mungkin enggak kalau saya lihat ya. Arahnya ke atas. Ini juga dia kan waktu itu ya kalau nekat beli IATA tuh cut aja kalau dia tutup sampai di bawah 140. Pak Ibu kalau nekat dan sabar ya udah bisa floating profit ya. Waktu itu bisa profit sekitar 27%. Nah, ini kita update baru ya gambarannya karena udah di atas EMA 200, EMA 20, EMA 60. Kita pakai untuk neckline-nya itu ada di 160, ini bisa juga ya. Toleransinya ini harus dijaga. Kalau dia membuat swing low-nya sampai 160 itu masih bisa ditoleransi. Jebol itu nggak kuat, lemah. Dan sebaiknya kalau mau bagus ya mantulnya dari 170 aja. Jadi kalau saya lihat ada technical rebound juga untuk IATA hari Senin ya. Mungkin Senin sudah jalan nih saham-saham grup MNC. Tapi kalau ISG masih koreksi bisa aja koreksi dulu. Tapi mendekati sesi 2 atau di pertengahan sesi 1 bisa ditarik naik ya untuk grup MNC. Jadi seperti itu. IATA juga sudah strong uptrend. Target arah IATA ini perubahan praksi harga 200. Sepertinya kemungkinan dicapai minggu depan. Kesini arah untuk IATA. Seperti itu. Untuk IATA bagus juga. Kalau candle weekly-nya bagus nggak? Oh bagus ya. Candle weekly-nya juga bagus. Break dari 170. Iya lanjut ke atas. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk IATA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Behit yang ditutup di harga 81, terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy selama seminggu. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Behit ada distribusi dari broker CC Mandiri Sekuritas 767.000 lot. Tapi ditampung yang cukup besar oleh
broker-broker yang jarang dipakai retail, AI, EP, RGR, CP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Bahit juga trennya masih bagus, sudah break dari 70 dan ya kalaupun turun rasanya ya 75 itu aja, tapi ini kayaknya enggak, dia akan terus naik ya. Targetnya untuk Bahit 90. Neckline-nya ini akan diuji ya. Memang ada resisten minor di 85 yang minggu kemarin gagal dilewati. Tapi targetnya menurut saya untuk Bahit itu ke 90 minimalnya diuji minggu depan ya, mulai Senin tuh. Karena udah strong uptrend nih. Karena udah di atas EMA 20, EMA 60 dan EMA 200 ya. Dan EMA paling kecil sudah di atas, EMA pertengahan di tengah, EMA paling besar di bawah. Jadi ini strong uptrend. Memang sudut kemiringannya nggak terlalu lebar ya, cuman bagus untuk Bahit ya. Targetnya tetap ke atas karena dia berhasil break dari harga tertingginya atau neckline-nya semenjak Juli 2021 ya. Ini dilewati setahun yang lalu. Ya udah, ini arahnya ke atas, apalagi volume meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat, candle-nya bagus, minimal ya 90 diujinya minggu depan. Seperti itu untuk Bahit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap yang ditutup menguat 7% ke harga 152. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Becap ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Becap juga cukup bagus. Ini kelihatan ya, dia membentuk pola bisa dibilang descending triangle dan dia berhasil break EMA 200-nya dengan volume besar. Menurut saya ini potensi valid breakout. Targetnya 180 diuji untuk Becap ya, 180 dulu, dan perubahan praksi harga 200 sangat mungkin, tapi ini disclaimer on ya, karena Becap juga sudah beli waktu dia di tanggal 7 September nih, saya suruh antri di 136 sampai 130 ya, saya suruh antri beli dengan target ya 160 lah terdekatnya waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi ini menarik untuk Becap menarik. MACD juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, barcat di atas juga meningkat. Kalau baru spekulasi buy di harga sekarang, kalau takut ketinggalan kereta, hitung aja risk rewardnya ya. Pokoknya kalau dia mematahkan trend downtrendnya ini, trend uptrendnya ini turun lagi, ya udah cut aja dulu sekitar 10% memang ya, udah dalam memang karena udah terlalu dalam, tapi nih rewardnya juga ya seimbang 20%, risk reward 1:2. Yang penting money manajemennya aja. Kalau mau cut loss mepet ya silahkan juga, misalnya dia gagal lewat EMA 200-nya merah lagi, ya udah cut dulu bisa juga ya, sekitar 4% bisa seperti itu. Harusnya sih Senin Selasa itu jalan Becap ya, kalau nggak Senin ya Selasa, kemungkinan Senin langsung untuk Becap ya. Apalagi kemarin Jumat untuk bursa Eropa dan Amerika ditutup hijau ya, lumayan tuh hijau pekat ya. Jadi kalau saya lihat kemungkinan bisa hijau juga ya kayak hari Senin. Semoga saham grup MNC ditarik juga hari Senin. Jadi seperti itu untuk Becap. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang malah ditutup terkoreksi 1,12% ke harga 880. Kalau dilihat transaksi asing malah kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN membentuk pola dead cat bonds kalau gagal bertahan di atas 870. Target arah 840. Kalau dilihat ya, kayaknya ini dia dalam proses kembali diakumulasi, cuman di markdown. Cuman lihat nih, volumenya kecil-kecil ya. Kalau dilihat view-nya kan kelihatan nih, dia itu konsolidasi. Range-nya itu 800 lah ya. Ini buruk-buruknya 800 sampai 1000 ini. Nah, atau 1050. Nah, ini area konsolidasinya ya. Kalaupun dia turun naik lagi ya biasa aja. Karena MNC ini salah satu saham grup MNC yang berfundamental bagus selain BMTR ya. Dan ya pergerakannya agak lambat. Dan sentimen mau merger dengan BMTR itu juga masih ada kan. Ya tunggu aja momentumnya. Pasti kembali naik karena juga saham berfundamental bagus. Jadi seperti itu untuk MNCN. Kalau dilihat candle weekly-nya, nah ini weekly-nya juga doji ya. Volumenya biasa, harusnya hijau tuh. Minggu depan minimal tutup bisa 900 sampai 920. Semoga bisa ke atas untuk MNCN. Seperti itu untuk MNCN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 368 terkoreksi 1,07%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BMTR ini dia juga selalu bertahan ya di area di atas 360. Menurut saya ini tetap peluangnya break juga minggu depan. Lewat 380 tuh lanjut ke atas. Targetnya bahkan 400 untuk BMTR. Menarik untuk BMTR ya. Pokoknya kalau nekat ya, kalau mau cut loss di bawah 350 boleh. Target profit minimal 3,8%. Tapi kalau dia bisa break ya, terdekatnya aja dia akan uji 400-nya ini, neckline-nya ini. Dan bisa jadi ini
swing low-nya ya. Ini swing low dan dia naik. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya, biar bisa hitung untuk pergerakannya. Nah, ini kan kebetulan dia mantul dari golden ratio-nya 0,618. Nah, makanya sering saya bilang kan, kalau saham itu mantul dari golden ratio-nya, dia agak pelan naiknya, nggak bisa cepet daripada dia mantul di 0,382 atau 0,5. Kalau sampai ke bawah sini memang ini tanda-tanda reversal kalau dia mantul di sini. Tapi pergerakannya itu lebih lambat, bisa turun lagi, tapi pelan-pelan ke atas ya. Yang penting kalau Bapak Ibu punya ya pasang trailing stop aja, jangan sampai mau dibawa naik turun nggak dapat apa-apa ya. Kalau dia lagi konsolidasi seperti ini ya beli support, jual resisten. Tapi selama dia bertahan, ada titik-titik harga yang Bapak Ibu tentukan, selama nggak ke situ ya bisa di hold juga bisa, cuman resikonya profitnya berkurang ya. Kalau seperti ini tetap hold kan, siapa tahu jebol 360 udah profit taking tapi profitnya kecil. Tapi kalau dia terus naik kan follow the trend ya, seperti itu. Setiap strategi itu ada plus minusnya ya, mana cocok aja dengan profil resiko Bapak Ibu. Kalau saya lihat ada peluang untuk kembali rebound untuk BMTR Senin atau Selasa ya. Nih volumenya juga bagus ya, minggu kemarin menutup penuh candle minggu sebelumnya. Jadi menarik untuk BMTR juga, ada peluang rebound uji terdekat 380 bahkan bisa sampai 400 kenaikannya. Seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MSKY yang ditutup di harga 278, terkoreksi 0,71%. Kalau dilihat transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya MSKY ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSKY kemungkinan ya teknikal rebound juga ya. Kalau nekat beli ya, karena kalau saham grup MNC naik, dia juga naik. Apalagi dia membentuk candle rejection beberapa kali ini. Risknya kecil menurut saya ya. Pokoknya dia membuat low baru, cut aja bisa di 268 tuh. Cuman 4% cut loss-nya. Cuman ini saham downtrend, hati-hati keseringannya cut loss kalau dia gagal ya, terus turun ya. Udah nekat aja. Targetnya 300. Nih, lumayan nih. 1/2 bisa seperti ini. Pokoknya kalau dia merah lagi tutup di bawah 270 ya udah, jangan diharap-harap naik lagi, cut aja udah ya, karena ini saham downtrend. Kalau mau reversal ya minggu ini dia harus break 300, itu tanda reversal. Dia mematahkan pola ascending triangle-nya dan dia berhasil mematahkan trend downtrend-nya dan berhasil menguat di atas EMA 20 garis ungu ini, ya udah 300 minimal kenaikan MSKY baru ada perubahan trend untuk MSKY. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada MSIN yang ditutup di harga 5.800, terkoreksi 1,69%. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy nih ya, bahkan dari pertengahan Agustus. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di MSIN. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSIN kembali ke atas 5.000, dia mantul dari 5.000 dengan tren seperti ini. Menurut saya juga nih ya, ini volume meningkat nih dari semenjak Juli karena dia diakumulasi sama asing. Peluang besar tetap break 6.000 ya. Targetnya all time high-nya lagi di 6.450 untuk MSIN. Jadi seperti itu menurut saya. Untuk grup MNC bisa diperhatikan seminggu ke depan, ada peluang saham-sahamnya rebound. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali dan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.